Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang Maha Kuasa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat dan kasih-Mu yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu dan juga semua kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik yang penuh cinta kasih, dan kami serahkan seluruh pemberitaan kebenaran firman Tuhan dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing kami, sehingga kami bisa mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Matius 14 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Matius 14 ayat 1 sampai dengan ke-12. Saya akan membacakannya dan saudara-saudari akan menyimak di tempat masing-masing. Dengan perikop Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-muridnya, datang Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya, lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus." Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Saya akan membawakan renungan pada saat ini dengan satu tema, yaitu menegur orang besar. Saudara, ketika kita mendengar kata menegur orang besar, tentunya banyak orang berpikir kalau menegur orang besar atau memiliki kekuasaan itu pastinya sangat sulit, dan mungkin banyak orang yang tidak mau untuk melakukannya. Nah, kita belajar dari teks pada saat ini dari Matius ini tentang bagaimana Yohanes menegur seorang raja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Herodes merupakan raja yang menguasai dan memerintah daerah Galilea. Sekalipun ia dijadikan raja boneka, tetapi di bawah pemerintahan Romawi dia memiliki kekuasaan. Namanya juga dia raja, jadi dia pastinya memiliki kekuasaan. Nah, namun sangat disayangkan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Herodes dia tidak gunakan untuk kebaikan. Dia tidak gunakan secara bijaksana sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan aturan yang ada dan sebagaimana mestinya. Nah, sifatnya kita lihat bahwa dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, di mana dia mengambil istri saudaranya sendiri. Dan dia juga memenjarakan Yohanes Pembaptis karena Yohanes Pembaptis menegurnya. Nah, di sini juga kita lihat bahwa sifat Herodes adalah tidak menerima teguran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar beberapa hal dari kehidupan Yohanes dalam bagaimana dia menegur orang yang memiliki kekuasaan yang besar. Bagaimana dia menegur seorang raja yang memiliki kekuatan yang melebihi dari dia. Yang pertama, kita belajar di mana di sini dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis tidak berusaha menyenangkan Herodes. Dia tidak berusaha untuk menyenangkan Herodes. Biasa kalau kita misalnya kita bekerja di suatu perusahaan atau kita bekerja di suatu toko atau di sekolah mengajar, pastinya kita ingin menyenangkan atasan kita. Pastinya kita ingin menyenangkan orang yang lebih berkuasa di atas kita. Namun di sini kita belajar dari Yohanes.
dia tidak berusaha menyenangkan Herodes. Kenapa? Karena dia lihat bahwa apa yang dilakukan Herodes itu adalah hal yang tidak benar. Meskipun Herodes adalah seorang raja atau memiliki kekuasaan, Yohanes Pembaptis justru menegur pernikahan Herodes. Di ayat 3 dan 4 bisa kita lihat, dia juga berbicara di situ bahwa dosa-dosa Herodes yang lain juga ada yang dia lakukan dalam kekuasaannya, dalam dia memerintah di suatu kerajaan di Romawi. Di Lukas 3 ayat 19 dijelaskan di situ bahwa Yohanes juga menegur dosa-dosanya yang lain. Banyak pengkhotbah mungkin berani menegur orang kecil atau orang lemah, tetapi tidak banyak orang yang menegur orang yang besar, orang yang kaya, orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki wewenang, orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari dirinya. Kenapa? Karena sifat manusia pada umumnya selalu ingin menyenangkan orang yang ada di atasnya, karena itu bisa membuat dia memiliki suatu keuntungan dari orang yang memiliki kekuasaan tersebut. Seperti contoh yang saya bilang tadi di perusahaan, ketika seseorang menyenangkan hati bosnya atau manajernya atau pemilik perusahaan tersebut, pastinya dia akan disayangi. Namun apa yang dilakukan Yohanes, jikalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jikalau meskipun dia adalah orang yang besar, orang yang berkuasa, orang yang terpandang, orang yang memiliki wewenang, kalau dia berbuat salah, kalau dia melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka dia tidak berusaha untuk menyenangkannya. Dia tetap menegur karena dia tahu meskipun orang besar, meskipun orang yang memiliki kekuasaan, maupun dia itu raja, maupun dia itu siapapun yang melebihi kekuatannya, kalau dia salah, dia tetap salah, dan ada hak kita untuk menegur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali dalam kehidupan kita, kita tidak berani menegur orang-orang yang lebih berkuasa di antara kita. Misalnya banyak hamba Tuhan yang menegur jemaatnya yang melakukan suatu kesalahan, baik itu kesalahan kecil maupun yang besar. Tetapi ketika kita melihat mungkin hamba Tuhan yang melakukan kesalahan, majelis atau sponsor atau yang mendonaturi kita melakukan kesalahan, jarang sekali kita mau menegurnya. Kenapa? Karena kita takut konsekuensi akan kita terima. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini sangat jelas bahwa Yohanes memiliki keberanian untuk menegur orang yang besar. Apa yang menurut hukum Allah tidak diperbolehkan bagi orang lain, itu juga berlaku bagi para penguasa dan para pembesar, bukan hanya berlaku kepada para orang-orang yang kecil atau orang-orang yang rendah saja, tetapi semua apa yang tidak sesuai dengan peraturan dan perintah Tuhan dan memiliki kehukuman itu berlaku kepada semuanya. Kita melihat meskipun Herodes memerintah manusia, tetapi Allah lah yang harus memerintah Herodes. Seharusnya Herodes menyadari bahwa dia hanyalah ciptaan yang harus tunduk kepada Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Tuhan, Tuhan tidak mengkehendaki kalau dia mengambil istri orang lain. Seharusnya Herodes tunduk kepada perintah Tuhan. Namun karena dia memiliki kekuasaan, dia menggunakan kekuasaannya itu dengan tidak baik dan tidak benar. Jadi wajar Yohanes menegurnya dengan baik supaya Raja Herodes berpaling dan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali dalam kehidupan kita yang kita temui bagaimana kita harus menegur. Tidak usah dulu kita menegur orang yang besar. Ketika kita menegur sesama kita yang mungkin menurut kita dan orang lain kita itu adalah sederajat, sama-sama jabatan, ketika kita menegur saja, orang lain belum tentu menerima apa yang kita katakan. Padahal apa yang kita tegur, apa yang kita katakan itu adalah untuk kebaikan dirinya. Tetapi masih banyak orang yang tidak menerima teguran, sama seperti Herodes. Dia tidak menerima teguran karena dia memiliki kekuasaan dan dia melakukan dan mempergunakan kekuasaan itu dengan tidak baik. Dia hanya mengikuti keinginannya, dia hanya mengikuti
hawa nafsunya untuk memiliki istri dari saudaranya, yaitu Herodes. Di sini juga kita lihat bahwa Yohanes, dia adalah mati syahid. Ia dipenjara karena kesetiaannya, kepalanya dipenggal untuk menyenangkan hati Herodes. Kisah penderitaan yang dimiliki, yang dialami oleh Yohanes Pembaptis ini adalah menunjukkan bahwa segala belenggu dan penderitaan yang dialami oleh Yohanes kemungkinan juga dialami oleh semua orang percaya, hanya untuk karena Injil. Di sini Yohanes menekankan Injil Kristus supaya apa yang seharusnya dilakukan oleh Raja Herodes. Tetapi ketika dia menekankan kebenaran, ketika dia menekankan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya, dia memiliki konsekuensi. Ketika dia menegur Herodes, tentunya Yohanes tahu apa konsekuensi yang akan dia terima. Di sini dia sudah penjara, bahkan kepalanya dipenggal, tetapi dia tetap melakukan apa yang benar. Herodes tidak menyenangkan hati Tuhan, sedangkan Yohanes menyenangkan hati Tuhan. Apa yang harus dia lakukan sesuai dengan perintah Tuhan, dia lakukan dengan segenap hatinya. Meskipun ketika dia menegur Raja Herodes, dia memiliki konsekuensi. Dia harus menerima hukuman yang diberikan kepadanya. Yohanes Pembaptis adalah contoh yang tidak takut kepada manusia. Dia hanya takut kepada Tuhan. Dalam menegur Herodes tentunya ia menyadari resiko itu, tetapi karena dia takut kepada Tuhan, bukan takut kepada manusia, dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Namun bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita ketika mengetahui suatu kebenaran dan harusnya kita menyatakan kebenaran itu, namun kita melihat manusia, bukan melihat Tuhan. Kita melihat manusia, kita menjadi takut. Kita melihat orang-orang yang besar, kita tidak berani, kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak mempunyai keberanian untuk menyampaikan Injil. Kita tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Meskipun mungkin kita tahu itu salah, tetapi kita hanya diam. Dan mungkin bahkan ada yang berkompromi, ikut bergabung dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari kehidupan Yohanes, kita sebagai orang yang sudah percaya, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah takut kepada manusia, maupun dia itu adalah orang yang memiliki wewenang, orang yang memiliki jabatan, orang yang berkuasa sekalipun. Jikalau apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dia melakukan kesalahan, mari kita menegur bersama-sama. Bukan berarti kita menegurnya dengan secara kasar atau marah-marah, atau mungkin kita menegurnya seolah kita menghakimi. Tetapi marilah kita tegur dia untuk membawa dia untuk berjalan di jalannya Tuhan. Di sini juga kita melihat bahwa Herodes mengikat dirinya dalam kewajiban yang di luar akal sehat. Tindakannya sama sekali tidak bijaksana sebagai raja. Ia memberikan imbal yang sangat tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh gadis itu. Gadis itu hanya menari untuk menyukakan hatinya. Dan di situ sebenarnya dia berjanji memberikan segala sesuatu apa yang dia minta. Mungkin apa yang dialami oleh Herodes dan apa yang dialami oleh Yohanes, kita juga memiliki pengalaman yang mungkin hampir sama dengan mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi marilah kita belajar seperti Yohanes supaya kita bisa menegur orang yang lebih besar dari kita. Kita memiliki keberanian, kita memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menyatakan kebenaran seperti Yohanes. Saudara, di sini juga kita lihat di mana Herodes adalah memiliki rasa sedih. Di sini dikatakan dia sedih di dalam hati karena dia tahu apa yang diminta oleh anak gadis tersebut adalah suatu hal yang tidak baik. Di situ dia menyadari bahwa itu adalah hal yang tidak benar. Tetapi dalam kesedihannya itu dia tidak bertindak dengan benar. Dalam kesedihannya
itu hanya percuma. Sama seperti diri kita, banyak orang yang berdosa. Setelah berbuat dosa, banyak orang yang menyesal, banyak orang yang minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong. Tetapi apakah setelah itu orang tersebut pasti bertobat? Itu juga tidak menjamin. Sama seperti Herodes, dia setelah melakukan dosa dia merasa sedih. Tetapi itu hanya percuma. Rasa sedihnya tidak membuat dia berubah untuk lebih baik. Tetapi dia tetap menjadi Herodes yang seperti yang dulu. Dan di sini juga kita lihat bahwa Herodes tidak mau mengakui kesalahannya. Dia gengsi, dia malu kalau tamu-tamu undangannya nanti tahu kalau dia tidak memenuhi permintaan anak gadis tersebut. Dia bukan melihat Tuhan, dia bukan takut kepada Tuhan. Bagaimana kalau aku memenggal kepala Yohanes? Bagaimana kalau aku menghilangkan kepala Yohanes? Dan dia sendiri tahu bahwa Yohanes itu adalah nabi. Tetapi dia tidak takut Tuhan. Dia hanya takut dan malu dan gengsi kepada tamu-tamunya, sehingga apapun dia lakukan untuk menjaga nama baiknya di hadapan manusia, bukan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dia selalu mempertimbangkan manusia, bukan mempertimbangkan apa yang seharusnya dilakukan di hadapan Allah. Di ayat 9 jelas dikatakan, saya akan bacakannya. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Nah, di sini saudara kita melihat bahwa di kata sedih yang ada dalam hati Herodes, di situ berarti dia menyadari, menyesali apa yang dia perbuat. Tetapi ketika dia sedih dan ketika dia menyadari apa yang dia perbuat itu adalah tidak benar, tetapi tindakannya tetap dia lakukan tindakan yang tidak benar. Artinya dia tetap melihat manusia, mempertimbangkan manusia, melihat apa kata manusia bukan apa kata Tuhan dalam kehidupannya. Seharusnya ia bisa menolak karena dia hanya menjanjikan pemberian kepada anak tersebut, bukan pembunuhan. Tetapi karena tamu-tamunya, karena gengsinya, dia tetap memberikan nyawa kepada anak tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari teks ini, kita seharusnya sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, marilah kita terus memandang Tuhan. Dan kita seharusnya bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya tindakan yang kita buat itu adalah tindakan yang benar, bukan tindakan yang menyenangkan manusia, tetapi tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin selama ini kita masih sering memiliki rasa takut untuk menegur seseorang yang berbuat salah. Kita masih tidak memiliki keberanian untuk menegur orang yang melakukan hal yang tidak benar. Belajar dari firman Tuhan, kita harus nyatakan kebenaran kepada siapapun, baik dia orang besar, baik dia adalah pejabat yang memiliki wewenang dan kekuasaan. Kita harus memberitakan kebenaran. Kita harus menyatakan apa yang benar, karena yang harus kita lihat adalah Tuhan, bukan manusia. Karena baik yang benar, baik yang salah, itu harus diukur oleh standar Tuhan, bukan standar manusia. Dan kita harus mengingat bahwa baik kita orang yang kecil, baik mereka orang yang besar yang punya kekuasaan, adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang seharusnya harus mengikuti perintah Tuhan dengan benar. Tidak ada perbedaan antara orang benar, orang besar dan orang kecil dalam melakukan kesalahan, atau hukuman orang besar dan orang kecil itu dibedakan. Tidak, saudara. Tetapi semua sama di mata Tuhan. Karena di mata Tuhan apa yang benar, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita belajar dari teks ini. Marilah kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tanpa kita melakukan hal-hal yang tidak benar dan menyenangkan hati manusia, tetapi kita harus melakukan hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Amin.